Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allah menunjukkan kita sebagai seorang mudahan, di mana pada hari itu tidak ada lagi perlindungan, tidak ada syafaat, tidak ada lagi kemudahan, kecuali hanya orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW nantinya. Maka pemirsa Zakat TV yang manapun Anda berada, marilah kita senantiasa menguatkan langkah kita, menegakkan setiap aktivitas kita dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan kemudian kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari akhir nantinya. Juga pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasalah bertakwa kepada Allah. Senantiasalah meningkatkan amalan soleh kita, dan kemudian kita jauhi segala perbuatan yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang mulia.
Kemuliaan itu bukan harta, kemuliaan itu bukan tahta, tapi kemuliaan itu adalah dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Takwa itulah yang menghantarkan kita, takwa itulah yang menemani kita, dan takwa itulah yang akan menjadi penggawa kita agar sampai pada kebahagiaan yang sesungguhnya ataupun kebahagiaan yang sejatinya. Pemirsa Zakat TV dimanapun Anda berada, saya Al-Ikhlas Syamsuir akan memberikan sepatah dua kata sebagai tausiah bagi kita semua. Mudah-mudahan tausiah ini menjadi ilmu yang bermanfaat yang dapat kita sampaikan kepada orang yang ada. Adapun tema tausiah kita kali ini adalah memahami proses hidup manusia. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Allah berkata, wahai manusia, kenapa kamu kufur ataupun engkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal dahulunya kamu itu mati ataupun tidak ada. Fa ahyaakum, Allah kemudian menghidupkanmu. Tsumma yumitukum, Allah kemudian mematikanmu. Kemudian Allah membangkitkanmu kembali ataupun menghidupkan kamu untuk kedua kalinya. Tsumma ilaihi turja'un. Kemudian hanya kepada Allah lah kamu akan kembali. Pemirsa Zakat TV dimanapun Anda. Secara umum ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya proses kehidupan manusia itu sangatlah singkat. Pertama dia tidak ada, dan kemudian mereka dihidupkan dihadap oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi. Dan dengan kehidupan mereka itu, mereka bisa melakukan berbagai aktivitas, bisa melakukan amalan, baikkah atau burukkah. Kemudian sampai waktunya manusia itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan diistirahatkan seraya menunggu hari kiamat nantinya. Dan jika seandainya hari yang dijanjikan itu telah datang, maka seluruh manusia akan dibangkitkan di hadapannya. Dan seluruh manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Dan seluruh manusia akan dihisab amalannya. Dan seluruh manusia akan mendapatkan ganjaran dari apa yang telah mereka perbuat. Kalau seandainya kebaikan, tentu Allah telah sediakan surga. Tapi kalau seandainya keburukan, tentu baginya adalah neraka. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum Allah telah tegaskan kepada kita begitu kompleksnya proses kehidupan manusia. Tapi kemudian kenapa kita masih saja kufur dan ingkar atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, Allah perintahkan kepada kita. Maka untuk lebih jelasnya bagaimana proses kehidupan kita itu akan saya jelaskan setelah pesan berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Tadi kita telah jelaskan secara umum bahwasanya kehidupan manusia yang begitu kompleks, begitu panjang, tapi bisa diringkaskan oleh Allah Subhanahu wa taala
dengan beberapa kata saja. Yang pertama, amwatan. Kita itu tidak ada. Kita itu mati. Tidak ada manusia yang sama penciptaannya dengan Adam alaihissalam. Tetapi setiap manusia yang ada di zaman sekarang itu adalah keturunan dari Adam alaihissalam. Jika seandainya ada, maka itu sangatlah mustahil. Karena Allah telah tegaskan dalam Al-Quran, yang diciptakan dalam surga itu hanyalah Adam alaihissalam. Dan tidak ada yang lain. Kemudian dari keturunan Adam itulah lahirlah umat manusia. Dan manusia itu bahkan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Allah tegaskan bahwasanya kamu manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Laki-laki yang bertindak sebagai bapak kita. Dan perempuan adalah ibu kita. Dan kemudian dari proses biologis, lahirlah kita ke permukaan bumi. Bertemunya sperma dan ovum. Kemudian mengindunglah ibu kita masing-masing. Lebih kurang 9 bulan atau 10 hari. Maka pada saatnya manusia itu dilahirkan ke permukaan bumi. Kemudian, pemirsa, dimanapun Anda berada. Kita dilahirkan ke permukaan bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk bermain-main. Bukan untuk bersantai-santai. Bukan untuk berleha-leha. Tapi ada misi yang mesti kita lakukan. Kita mesti menyadari bahwasanya kehidupan di dunia ini bukanlah tempat selama-lamanya kita untuk hidup. Kita tahu bahwa bagaimana Fir'aun yang merupakan orang yang paling engkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia mengatakan dirinya adalah Tuhan. Dan dia juga mengatakan bahwasanya dia tidak akan mati. Bahkan dia juga mengatakan dia bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Tapi apa yang terjadi pada Fir'aun? Ketika dia mengejar Musa dan Banu Israel menyeberangi Laut Merah. Sesampai Musa dan Banu Israel di seberang laut tersebut. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir di dunia dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita akan benar-benar beribadah atau kita akan bermaksiat? Nah, dikatakan ibadah itu adalah ketika kita melakukan segala aktivitas atas landasan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan niat yang ikhlas karena Allah, dan amalan tersebut dapat menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengundang rasa cinta Allah kepada kita, dan kemudian kita pun dimuliakan oleh Allah karena amalan-amalan tersebut. Namun kemudian kalau kita malah bermaksiat, yaitu ketika kita melakukan sebuah perbuatan ataupun aktivitas, dan aktivitas itu menjauhkan kita dari Allah. Perbuatan itu mengundang amarah Allah. Perbuatan itu membuat kita dibenci oleh Allah.
maka kemudian perbuatan itu tidak akan melahirkan pahala, malah yang akan dilahirkan itu adalah dosa. Maka kemudian pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita manusia dipanggil oleh Allah, fa'ahyakum tsumma yumitukum. Kemudian Allah akan mematikan kita kembali di saat kita telah sampai pada ajal kita masing-masing. Karena Allah katakan, likulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka setiap umat itu, setiap pribadi itu pasti memiliki limit ataupun batas waktu. Maka apabila batas waktu itu telah sampai dan telah datang, la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka tidak bisa seorang pun di antara kita membujuk malaikat, wahai malaikat, tolong akhirkan nyawaku. Karena masih banyak amalan-amalan yang belum aku kerjakan. Ataupun kita memohon kepada malaikat, wahai malaikat, tolong segerakan nyawaku. Engkau cabut nyawaku sesegera mungkin. Agar kemudian aku tidak merasakan berbagai macam penyakit ataupun kesakitan kepedihan di permukaan bumi ini. Tidak. Itu semuanya tidak ada artinya. Tapi kehidupan kematian itu akan datang jika batas waktunya telah sampai. Maka kemudian jika batas waktu itu telah sampai, berpisahlah ruh dan nyawa dan jasad kita. Yang ruh itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan jasad itu mesti dimakamkan, dikembalikan kepada asalnya itu dari tanah. Karena manusia itu diciptakan dari tanah dan kembali ke tanah. Pemirsa Zakat Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalang-halangi kita. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Allah tegaskan, dimanapun kamu berada, dan bahkan kamu berada di benteng yang begitu kokoh, benteng yang dijaga oleh penjaga yang begitu ketat, yang seolah-olah kamu mengatakan bahwasanya tidak akan mungkin seorang pun bisa luput datang ke sana. Tapi tetap saja, kalau seandainya mati itu telah datang, malaikat maut itu telah menjelang, maka kita akan menemui janji kita masing-masing, yang mana ruh kita akan kembali kepada Allah dan jasad kita akan kembali kepada tanah. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pelajaran yang dapat kita petik dari ayat ini akan saya jelaskan setelah pesan berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Setelah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut nyawa kita dan jasad dikembalikan ke asalnya, yaitu ke tanah. Lalu apakah perkaranya sampai di situ saja? Artinya tidak ada balasan dari apa yang telah kita perbuat, atau kita kembali kepada Allah tanpa mempertanggungjawabkan amalan kita. Tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un. Setelah kita dimatikan, lalu kita akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan dengan Yaumul Ba'ts. Yang mana setiap orang yang pernah singgah di permukaan bumi semenjak Adam alaihi salam sampai akhir keturunan umat manusia nantinya, menjelang hari kiamat tersebut terjadi, mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pemakaman mereka masing-masing, dari kubur mereka masing-masing.
dan tidak akan luput seorang pun di antara mereka. Dan tidak akan ada ketika itu seorang pun yang tertinggal. Pasti semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul ba'ats. Ketika sangkakala ditiupkan oleh Israfil, maka kemudian manusia bangkit dari kuburnya seolah-olah seperti jamur yang tumbuh di musim hujan. Berterbaran begitu banyak umat manusia. Senantiasa mereka terheran-heran dengan hari apa ketika itu. Apa yang terjadi pada diri mereka. Mereka berkumpul. Sebagaimana mereka dilahirkan pertama kalinya. Mereka datang tanpa busana. Dan kemudian mereka menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Dan mereka didekatkan kepada matahari yang begitu dekat dengan mereka. Bahkan diriwayatkan matahari itu sejengkal di ubun-ubun mereka. Lalu orang-orang yang banyak beramal soleh, orang-orang yang banyak melakukan kebaikan di permukaan bumi, tentulah orang yang paling bahagia ketika itu. Karena dia mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan juga mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah mereka ketika itu merasakan kebahagiaan yang begitu besar, perasaan yang begitu dahsyat, karena dia merasakan amalan itu hadir mendampinginya ketika itu. Tapi sebaliknya bagi orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah, namun juga tidak meminta ampun kepada Allah, tidak bertaubat atas dosa-dosa yang ia lakukan, maka apa yang ia dapatkan? Maka matahari yang didekatkan sejengkal ke ubun-ubun mereka itu begitu menyiksa, begitu membakar kulit mereka, dan bahkan keringat mereka menenggelami tubuh mereka masing-masing. Begitu panasnya hari ketika itu, begitu dahsyatnya hari ketika itu, seraya mereka menunggu juga dari penghitungan amalan mereka masing-masing. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sadari bahwasanya selama hidup di dunia akan menentukan tempat kembali kita di akhirat kelak. Kalau orang baik, pasti kebaikan yang ia dapatkan. Kalau keburukan, pasti keburukan yang juga ia dapatkan. Sebagaimana Allah telah tegaskan dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka siapapun yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji zarah, pasti kemudian Allah akan membalasinya. Biji zarah merupakan sebuah perumpamaan yang sangat kecil di zaman Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan ketika itu, disamakan ketika itu, zarah itu adalah seperti biji sawi. Tapi mungkin lebih kecil dari itu. Atau kita ibaratkan di zaman sekarang seperti biji atom. Intinya adalah sekecil apapun amalan kita, kebaikan kita, kalau itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian amalan itu pasti akan mendapatkan balasan dan ganjaran yang baik pula. Tapi sebaliknya, kalau seandainya amalan itu buruk dan juga buruknya itu sebesar biji zarah dan tidak mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ingatlah, kita manusia pasti juga akan mendapatkan balasan yang sama. Balasan yang setimpal atas apa yang telah kita perbuat, atas apa yang telah kita lakukan. Maka kemudian pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita menyaksikan saudara-saudara kita, teman-teman kita, kakak kita, orang tua kita, adik kita selama hidup di dunia sama dengan kita, setara dengan kita. Tapi bukan berarti kesamaan itu, kesetaraan itu juga akan menjamin kita sama di akhirat kelak. Akan menjamin kita sama-sama mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, perbanyaklah amal soleh agar kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah, agar kita mendapatkan surga yang telah disediakan Allah, dan senantiasalah meminta ampun kepada Allah. Semoga dosa-dosa kita itu dimaafkan dan kemudian jiwa kita kembali bersih dan suci ketika dipanggil kepada Allah, maka tidak ada tempat kembali bagi kita kecuali hanya surganya. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya di ujung tausiah ini kita menengadahkan tangan kita, menundukkan hati kita, senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan
qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.